topik utamanya kan iki sesuai usaha didik kekinian. Ya kan? Mbak. Ya dhewe kudu golek karakteristik lazim siswa kekinian. Terus yang kedua, kita harus mengaitkan jawaban nomor 2 itu dengan teori belajar. Nah, yang ketiga kuwi mengaitkan dengan kurikulum merdeka. Nomor 1 itu disesuaikan ambek PPL. Mana yang sering Anda lakukan, 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut. Diskusi itu kan yang sekolah itu ya penerapannya sering kan. Terus pembelajaran berbasis masalah itu juga neng apa kayak memodelkan itu loh Mbak. PPL manut nang kene. Kita kan menjelaskan milih sing ndi. Jadi kok tetep adewe jelasno milih sing ndi, tapi kok difokuskan pada bagian iki. Misal bagian mau ke 1 ya kok karena sesuai dengan karakteristik siswa di PPL. Tapi nggak bagian nomor 2 ya karena sesuai dengan teori konstruktivisme biasa. Ketiga ya berarti sesuai dengan kurikulum merdeka, CP, apa. Jadi gak cuma pendapat kok, tapi kan anak dasarnya ngono sih. Apa jenenge pertanyaan nomor 1 yang kegiatan mana kuwi ambek sing nomor 2 engko dikaitkan 1 2 3 kuwi. Apa mengerjakan soal yang sama ini, pokoknya nanti kita berpedoman dengan poin 1 2 3. Terus baru langsung dijadikan satu ya. Lainnya. Saya tadi jalannya. Ojo Dek, menargetkan hari ini, jadi misalkan tiba-tiba mau cacah besok ready, kita ready kan. Ya udah, besok pagi lah deadline. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait implementasi pembelajaran dalam UPD topik 6, ruang kolaborasi. Dengan anggota kelompok kami ada 9 mahasiswa, Astri Eka, Bimbi Hoiria, Dewi Nuralia, Latifah Nur Chandra, Vicky Vidyasari, Kurnia Skarsari, Resi Almi, Resiana Eka, dan Wahyu Robiatul Nikmah. Tindakan guru yang pertama yaitu instruksi didaktik atau langsung, yang di dalamnya meliputi demonstrasi atau pemodelan, yang kedua ceramah dan tanya jawab, yang ketiga memberikan pertanyaan khusus, kemudian metode fasilitas atau konstruktivis. Terdapat 12, yaitu yang pertama pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, representasi grafis, pertanyaan terpadu, yang ketujuh pembelajaran berbasis masalah, kemudian pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, kemudian yang ke-10 simulasi atau misalnya uji coba tiruan, kemudian yang 11 seminar Sokrates, kemudian yang ke-12 proses penulisan. Kemudian tindakan guru yang ketiga yaitu pelatihan, yang pertama yaitu mandalik dan pembinaan, yang kedua yaitu praktek terpadu. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan siswa ada 3, menerima, menanggapi, membangun, memeriksa dan memperluas, perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Pada kegiatan menerima, dan menanggapi, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan seperti mengamati, mencoba berlatih, memperbaiki, dengarkan, tonton, catat, pertanyaan, jawab, berikan tanggapan. Selanjutnya pada membangun, memeriksa, dan memperluas terdapat 12 kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, bandingkan, induksi, tentukan, digeneralisasikan. Yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar. Yang ketiga, dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan. Dan yang keempat, hipotesis, kumpulkan data, analisis. Selanjutnya, visualisasikan, hubungan peta, pertanyaan, penelitian, simpul, dukungan. Yang ketujuh, berpose atau tentukan masalah, selesaikan, evaluasi. Yang ke-8, jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. Selanjutnya, klarifikasi, pertanyaan, prediksi, ajarkan. Periksa, pertimbangkan, tantangan, debat. Pertimbangkan, jelaskan, tantang, dan justifikasi. Dan yang terakhir yaitu brainstorm, mengatur, menyusun, dan merevisi. Pada kegiatan perbaiki keterampilan sedalam pemahaman ada 2, yaitu dengarkan, pertimbangan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki. Yang kedua, merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang.
Kemudian pertanyaan yang ada di ruang kolaborasi yang pertama, di sini kegiatan mana yang sering Anda lakukan? 1, 2, atau 3? Dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Kemudian yang kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Hasil diskusi dari kelompok kami sebagai berikut. Nah, dalam hasil diskusi kelompok kami, terdapat variasi tindakan guru yang dipilih pada metode fasilitatif atau konstruktif, yaitu berupa pembelajaran kooperatif, pencapaian konsep, diskusi, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan terpadu, dan pengajaran timbal balik. Di sisi lain, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memang tidak lantas membuat guru tidak punya peran dalam pembelajaran. Nah, guru menjadi fasilitator yang dapat membimbing peserta didik. Sebenarnya, kegiatan pembelajaran yang dipilih tidak harus terfokus pada salah satu saja untuk diterapkan. Yang terpenting adalah pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, guru dapat memvariasikan kegiatan pembelajaran yang digunakan. Misalnya, guru dapat memberikan pemodelan atau demonstrasi untuk memberikan gambaran materi atau penugasan yang akan diberikan. Selanjutnya, guru dapat menggunakan pembelajaran kooperatif atau diskusi yang mengajak siswa untuk berkolaborasi dan berkegiatan aktif dalam kelompok. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan pembelajaran yang kami lakukan sebagai guru sesuai dengan nomor 2, yaitu dengan metode fasilitatif atau konstruktivis. Selanjutnya, belajar di abad 21 adalah bagian dari generasi Z, generasi milenial, di mana generasi ini sudah terbiasa dengan teknologi sejak lahir. Saat ini, siswa kekinian tidak suka duduk terlalu lama di kelas, tidak suka dengan tambahan jadwal belajar, serta lebih senang menggunakan teknologi saat belajar. Mas Gumelar dan Mustafa menjelaskan teori konstruktivisme adalah teori menekankan peserta didik secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi dan orang lain. Dari dua pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran peserta didik kekinian tidak hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan guru, melainkan harus aktif dalam membangun, memeriksa, dan memperluas pemahaman mereka sendiri. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang mengutamakan proses pembelajaran, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Wisman pada tahun 2020. Hal ini ditunjukkan pada proses diskusi peserta didik berkolaborasi dengan sesamanya, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Kegiatan membangun, memeriksa, dan memperluas merupakan kegiatan pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada peserta didik milenial dan sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlangsung saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Selain itu, kegiatan yang sesuai untuk peserta didik kekinian juga memiliki variasi jawaban yang intinya adalah peserta didik berkolaborasi. Artinya, variasi jawaban mengenai tindakan guru dan kegiatan yang sesuai untuk peserta didik kekinian memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student center learning. Kemudian, berikut ini adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.